Di suatu tempat terlihat terdapat suatu ekosistem dinosaurus yang cukup damai. Mereka sedang memperhatikan telur-telurnya yang sebentar lagi akan menetas. Terlihat sang ibu dinosaurus berusaha melindungi telur-telurnya dari gangguan-gangguan dinosaurus spesies lain. Tetapi di saat itu seketika burung-burung penerbangan seperti menandakan akan ada ancaman buat mereka. Dan benar saja seekor Carnotaurus tiba-tiba datang dan mengobrak-abrik tempat tinggal mereka. Alhasil semua dinosaurus lari meninggalkan tempat itu. Bahkan tanpa sadar ada sebuah telur dinosaurus yang masih utuh, tetapi dikala itu telur tersebut pun dibawa oleh dinosaurus spesies lain. Dan akhirnya telur dinosaurus itu berada di sarang monyet. Awalnya semua monyet pun takut karena terdapat telur dinosaurus di sarangnya. Tetapi setelah telur tersebut menetas, ibu monyet pun berkeinginan untuk mengasuhnya, bahkan memberikan ia nama Eldar. Oh iya, saya peringatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film dinosaurus. Jadi buat kalian yang belum menonton film originalnya, saya saranin untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh itu jauh lebih memuaskan dari film spoiler. Oke, lanjut. Singkat cerita, kini Eldar sudah beranjak dewasa. Ia sangat bersyukur hidup berdampingan dengan para monyet walaupun beda jenis. Bahkan ia sudah menganggap sang monyet adalah keluarganya sendiri. Dan pada suatu momen di mana para hewan yang sudah beranjak dewasa segera dicarikan pasangan oleh orang tua mereka. Tetapi Ginny dan Eldar masih belum juga mendapat pasangannya masing-masing. Orang tua mereka tampak sedih melihat kondisi Eldar dan Ginny yang masih bujangan. Tetapi bagi Eldar itu bukanlah masalah yang cukup besar, karena ia merasa keluarga masih lebih dari cukup untuk menemani hidupnya. Dan seketika itu di atas langit terlihat sebuah benda jatuh yang mirip sekali dengan bintang. Semuanya sangat terkejut melihat kejadian itu. Tetapi siapa sangka meteor pun juga ikut serta dalam peristiwa itu. Alhasil semuanya musnah kecuali mereka berlima. Tempat tinggal mereka hancur lebur setelah meteor raksasa menimpanya. Terlihat mereka sangat sedih karena tempat sejuta kenangan dan kebahagiaan kini sudah diporak-porandakan oleh meteor. Dan mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Setelah berjalan berpuluh-puluh kilometer, Eldar melihat sekumpulan dinosaurus kecil. Ia merasa senang melihat makhluk sepertinya. Walaupun ibu Eldar sempat melarang untuk mendekatinya, tetapi Eldar penasaran dengan makhluk yang sejenis dengannya. Dan ternyata mereka semua adalah kanibal. Kini terpaksa Eldar harus berlari supaya tidak dimangsa oleh mereka. Dan tiba-tiba sekumpulan para dinosaurus datang secara bersamaan seperti karnaval. Eldar yang melihat hal itu sangat panik karena dinosaurus itu sangatlah besar-besar. Bahkan di barisan paling akhir terdapat dinosaurus yang paling besar dari yang lain. Eldar pun bertanya kepada mereka kemana arah dan tujuan gerombolan dinosaurus ini. Kemudian dinosaurus tua memberitahu bahwa mereka semua ingin pergi mencari tempat tinggal yang baru. Kemudian Eldar pun diajak ikut ke gerombolan mereka, jika tidak mau dimangsa oleh dinosaurus kanibal-kanibal lainnya. Gerombolan dinosaurus ini memiliki pemimpin yang sangat sombong dan tidak memperdulikan anggotanya. Mereka bernama Kron dan Bruton. Ia pun suka menyuruh gerombolannya untuk berjalan dan berhenti sesuka hatinya.
tanpa memikirkan belas kasih sedikit pun. Dan sampai suatu ketika Elder protes kepada Kron perihal dinosaurus tua yang bersamanya kerap tertinggal gerombolan. Elder berharap untuk pelan sedikit dalam melakukan perjalanan, tetapi Kron membantah dan malah memberikan tanggapan yang tidak enak, bahkan mengancam Elder jika masih berani mengatur Kron. Walaupun Elder gagal membujuk Kron, tetapi keberanian dan jiwa belas kasih Elder dapat menarik simpati adiknya Kron yang bernama Nera. Dan kini perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kemudian Kron memberi tanda bahwa gerombolan sudah dekat dengan sumber air. Para dinosaurus pun semuanya merasa lega dan akan segera menyegarkan diri di sana. Tetapi semua itu di luar dugaan. Danau tersebut kini sudah gersang tanpa air sedikit pun. Mereka semua kecewa. Tetapi si monyet mendengar sesuatu di bawah. Dan disitulah ia menyelamatkan para dinosaurus dari kehausan. Dan lagi-lagi si Kapten Kron yang serakah mengusik kesenangan anggotanya. Dan di momen itulah si Elder mulai dekat dengan adiknya Kron yang bernama Nera. Nera sangat terkesan dengan sikap Elder yang penuh kasih dan penolong. Bahkan ia mau membantu para dinosaurus tua supaya tetap kuat dalam perjalanan. Di sisi lain tentu Elder sangat senang bisa dekat dengan Nera, apalagi ia pertama kali bertemu dengan dinosaurus lawan jenis. Singkat waktu Bruton memberitahu Kron bahwa ada Carnotaurus menuju ke arah gerombolan. Kemudian Kron menyuruh Bruton untuk menghadangnya, sementara Kron menyuruh gerombolannya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Elder meminta Kron untuk pelan sedikit dalam perjalanan karena dinosaurus tua tidak mungkin bisa berjalan dengan cepat. Perkataan Elder malah membuat Kron marah, dan terpaksa Elder harus melindungi mereka dari ketinggalan gerombolan. Di situasi itulah Nera merasa khawatir karena Elder tidak terlihat di belakang gerombolan. Ia sangat merasa sedih jika harus kehilangan dinosaurus yang sangat baik hati seperti Elder. Di sisi lain Elder bersama dinosaurus tua serta keluarga monyetnya memilih jalan sendiri untuk mencari tempat tinggal. Tetapi tak disangka ia melihat si Bruton yang terluka parah. Bisa dipastikan ia habis diserang oleh si kanibal Carnotaurus. Elder berusaha membantu, tetapi Bruton menolak. Kemudian Elder dan gerombolannya beristirahat di gua karena cuaca di luar sebentar lagi akan turun hujan. Dan entah berubah pikiran atau bagaimana, Bruton ingin masuk dan menuduh bersama mereka. Lagi-lagi Elder mencoba untuk membantu Bruton yang sudah terluka parah. Sesampainya di gua, Bruton diobati oleh ibu Elder. Dan Bruton mengatakan kenapa si Elder sangat suka menolong. Si monyet mengatakan karena Elder dari dulu sudah hidup bersama kami. Jadi dari kecil Elder sudah diajari tentang apa itu tolong-menolong sesama makhluk lain. Dan disitulah seketika Bruton tersadar. Singkat waktu di tengah malam Carnotaurus pun berjalan ke arah gua. Semuanya berusaha untuk tenang agar tidak diketahui dua Carnotaurus itu. Tetapi hal buruk pun terjadi. Dan di luar dugaan Bruton mengorbankan diri untuk melindungi Elder dan kawanannya. Elder pun tampak menangis melihat Bruton meninggal. Kemudian Elder berjalan masuk ke dalam gua. Siapa tahu ada jalan keluar di ujungnya. Dan benar saja ada cahaya yang terang terlihat melalui celah lubang. Dan disitulah mereka berusaha bersama untuk menyingkirkan batu penghalang itu. Dan sangat menakjubkan mereka berhasil sampai di sebuah lembah hijau yang belum pernah dijumpai makhluk lain. Sang dinosaurus besar langsung menceburkan diri untuk menyegarkan tubuhnya. Sementara Elder langsung pergi berputar arah untuk menjemput gerombolan Nera dan Kron. Karena bagaimanapun Elder sudah merasa cinta kepada Nera. Sesampainya di sana Elder langsung memberitahu mereka bahwa ia sudah sampai di lembah hijau dengan jalan alternatif yang sangat mudah. Nera yang melihat Elder baik-baik saja, ia sangat merasa lega. Kemudian Kron tetap keras kepala untuk mengajak gerombolannya memanjat tebing yang sangat curam.
Sementara Eldar mengajak untuk mengikutinya melewati jalur yang mudah. Karena Kron merasa kesal kepada Eldar, kini pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya setelah Nera membela Eldar, semua kawanannya juga mengikuti Eldar. Tetapi Kron tetap bersikeras untuk memanjat tebing. Dan tak disangka di depan terdapat Carnotaurus yang menanti mereka. Eldar mengajak semuanya untuk serentak menyerang Carnotaurus. Dan setelah berhasil menghindari Carnotaurus, kini Kron yang menjadi incaran selanjutnya. Kemudian tidak lama Kron meninggal dunia, dan di sisi lain Eldar berhasil mengalahkan Carnotaurus. Selain itu juga Eldar pun berhasil membawa seluruh kawanan dinosaurus ke tempat tinggal yang baru, serta ia sudah mendapatkan sang pujaan hatinya, yaitu Nera. Ini semua para dinosaurus hidup bahagia di tempat itu dan film pun selesai.